Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Januari part ketiga. Kalau kalian dengar suara berisik di belakang itu artinya suara hujan kedengaran di podcast kalian. So, ini mungkin agak banyak sedikit ya, udah lama kita nggak nge-podcast agak banyak. Jadi sebagian ada yang gue bahas di podcast colongan, tapi ada yang nggak gue bahas di sini karena podcast colongan juga punya pembahasan yang sebagian nggak dibahas di sini. So yang pertama kita bahas adalah perkara Trackhouse punya livery. Jadi kalau kalian lihat liverynya mereka, menurut gue sedikit lebih sepi. Sebenarnya gue lebih suka livery mereka tahun lalu yang pertama, itu yang Amerika banget. Yang kedua, di tengah musim mereka ganti dengan ala-alanya Suzuki X-Star pasca Papi Peri Brivio bergabung. Itu kalau menurut gua agak-agak plagiat gitu. Nah, yang livery tahun ini aduh sepi banget. Sudah sepi, logonya kecil, sponsornya ekspektasi gua, sponsor baru mereka Gulf itu bakal ngisi firing. Ternyata cuma di depan. Lah, sponsor utamanya kosong karena sponsornya pindah ke Aprilia Pabrikan. Jadi ya sesuai dugaan, dapat kritik men. Karena menurut beberapa orang, ya menurut gua juga, itu nggak kreatif banget. Maksud gua gini loh, lu mainin warna, udah pilihin warnanya jelek, kosong melompong pula. Menurut beberapa pihak katanya itu karena mereka pengen seragamin warnanya dengan mereka punya tim di NASCAR. Menurut gua sih oke, nggak masalah. Cuman masalahnya adalah kosong melompongnya itu sedikit sepi. Jadi Papi Peri Brivio bilang, tenang aja, kami akan banyak bermain livery sepanjang musim ini. Artinya mereka akan gonta-ganti livery katanya. Let's see apakah itu akan jadi lebih baik atau lebih buruk. Yang pasti Papi Peri Brivio itu cukup yakin bahwa meskipun seorang Jorge Martin yang adalah jurdun tahun lalu menjadi nahkoda baru dalam tanda kutip bagi pabrikan Aprilia termasuk bagi tim satelit mereka, menurut Papi Peri Brivio tetap ada kemungkinan bahwa di Aprilia akan punya suasana atau kondisi seperti Ducati pabrikan tahun lalu, di mana satelit Ducatinya itu lebih bagus daripada tim pabrikan Ducati. Jadi menurutnya Papi Peri Brivio, ya kami cukup yakin dengan Raul Fernandez karena bukan tidak mungkin meskipun Jorge Martin adalah acuan di Aprilia untuk saat ini, bukan tidak mungkin akan ada kondisi seperti Ducati tahun lalu di mana tim satelitnya itu lebih baik daripada tim pabrikan. Let's see ya, karena memang Ai Ogura adalah satu-satunya rookie tahun ini yang akan memakai motor pabrikan. Jadi Permen Aldegar itu bakal pakai motor bekas Desmo GP24, sementara Somkia Chantra sudah bisa dipastikan bakal pakai Honda bekas. Jadi ya memang Raul Fernandez bilang, meskipun saya adalah rider terlama di pabrikan Aprilia karena memang dia adalah satu-satunya rider yang stay di Aprilia, yang dua udah hengkang, even Papa Alis hengkang, jadinya kalau mau pakai logika dia adalah acuannya Aprilia mestinya karena dia adalah rider yang sudah lama di pabrikan itu, artinya lebih kenal motornya Aprilia. Tetapi menurutnya Raul Fernandez, motor RSGP tahun ini itu akan sangat mengacu kepada Jorge Martin. Jadi ya dia juga mau nggak mau harus ngikutin patronnya Jorge Martin. Mengingat Jurgen Mangkage, Jorge Martin adalah jurdun dan Aprilia itu nggak mau kehilangan momen dan mengecewakan Jorge Martin. Kurang lebihnya kayak gitu. Ai Ogura apa harapannya ya? Menurut dia 10 besar aja udah mending. Saya nggak punya ekspektasi karena saya adalah rookie. Intinya saya harus beradaptasi. Jadi kalau mau dibilang targetnya apa, 10 besar aja udah bagus menurutnya dia. Nah, 2 hari berikutnya muncullah Aprilia punya livery. Sponsor yang kemarin nemplok di firingnya Trackhouse pindah ke Aprilia. Jadi udah gue bilang Jorge Martin itu dibayar mahal oleh Aprilia karena dia juga bawa sponsornya. Jadi kurang lebihnya memang Aprilia mengeluarkan kocek mereka untuk bayar Jorge Martin 5 juta euro. Tapi setelah dia jurdun, sponsor ngantri kak. Kenapa? Karena dia pakai nomor 1. Nah ini yang lumayan jadi kontroversi sebenarnya. Ducati sih nggak ngomong apa-apa
apa-apa. Tetapi ya beberapa jurno itu mulai ya agak sedikit kurang patut lah menurut mereka. Kenapa? Karena Jorge Martin itu mendapatkan nomor 1 itu dari Ducati, bukan dari Aprilia. Sementara kan udah gue bilang dari tahun-tahun lalu, fans baru yang nggak menyaksikan perjalanannya ini nomor 1 tahun lalu, itu akan menganggap bahwa Aprilia lah yang jurdun karena dia pakai nomor 1. Jadi Jorge Martin ditanya, kamu memilih memakai nomor itu apakah ada tujuannya? Jadi dia bilang, tujuannya sih nggak ada, tetapi itu punya arti mendalam untuk saya. Kenapa? Karena saya susah payah dapat ini nomor. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa jurdun dan itu nggak mudah. Jadi saya tidak ragu sama sekali memutuskan memakai nomor 1. Kan udah gue bilang di mana ya kemarin gue bilang, gue tahu dia pasti akan pakai nomor 1 itu. Kenapa? Karena ini adalah once in a lifetime. Kapan lagi dia pakai nomor 1? Meskipun ya mitos berkata kalau lu pakai nomor 1 lu mungkin nggak akan mempertahankan gelar jurdun lu. Ya dia tahu mungkin gua nggak bakal jurdun lagi, tapi gua mau memperlihatkan ke orang lain bahwa gua jurdun. Itu intinya. Jadi dia bilang nomor 1 ini menunjukkan bahwa saya lah yang jurdun tahun lalu, terlepas apapun motornya. Dan 2 bintang itu menunjukkan bahwa saya sudah punya 2 gelar jurdun. Jadi Pecco kan punya 3 gelar jurdun, 2 di MotoGP, 1 di Moto2. Sementara Jorge Martin 1 di MotoGP dan 1 di Moto3. Jadi dia bilang ini sangat mendalam artinya untuk saya. Itulah kenapa saya tidak ragu sama sekali untuk memakai nomor ini. Aprilia ya Papi Pririvola sepertinya cukup tahu diri. Masih ingat waktu di podcast Suka-Suka Desember kemarin kalau nggak salah gue bahas yang Papi Tardosi sedikit-sedikit nyindir gitu kan. Jadi Papi Pririvola juga cukup tahu diri. Jadi dia bilang ya intinya adalah kami menghormati apa yang menjadi keinginannya Jorge Martin. Dia layak untuk itu. Dia layak untuk pakai nomor 1-nya karena memang dia jurdun. Terlepas dari dengan motor apa dia jurdun. Karena dia memilih pakai nomor 1 ya kami menghormati karena itu adalah pilihannya rider. Bukan pilihannya tim. Tim tidak bisa menentukan dia pakai nomor apa. Enggak. Rider yang menentukan. Dan kalau dia mau pakai nomor 1 ya hak dia dong. Bener nggak sih? Tetapi ya kami memang harus mengakui bahwa memang itu membawa dampak baik bagi kami dari segi pemasaran, dari segi image, dan itu memang mendatangkan sponsor. Jadi ya memang agak sedikit jadi perdebatan ada situs judi online karena di Spanyol judi online itu adalah hal yang wajar. Di Italia sih nggak terlalu terkenal karena kebanyakan orang Italia itu cukup patuh dalam beragama. Sementara di Spanyol ya judi itu hal biasa. Makanya gue bilang kemarin skenario hore-hore comeback-nya si culas Marc Marquez itu memang ada hubungannya dengan judi karena di Spanyol itu orang suka banget berjudi. Jadi ya ada satu situs judi online yang nangkring di fairingnya Aprilia bagian depan apa bagian mana gitu. Kita lihat apakah itu diizinkan untuk masuk di Indonesia atau harus ditutup apa gimana, karena kan di Indonesia itu nggak boleh. Gua nggak tahu apakah di Qatar diizinkan atau nggak, tapi yang jelas di Indonesia nggak boleh. Kita lihatlah. Jadi kemarin mereka akhirnya secara resmi memperkenalkan Papi Sterlacchini sebagai direktur teknis mereka. Mengenai Sterlacchini, Papi Pririvola bilang kayak gini, saya senang Sterlacchini bergabung dengan kami dan saya cukup terapresiasi dengan dia punya cara beradaptasi. Mungkin karena para rider baru kami ini adalah orang Ducati, sehingga dia juga sedikit lebih nyambung dengan para ridernya. Ya memang dia sempat melakukan kesalahan di masa lalu, saya berharap bersama kami dia sedikit berkurang melakukan kesalahan. Ini sebenarnya agak memantik perhatian gue. Kenapa Papi Pririvola membahas soal kesalahan? What's the matter? Tapi itu nanti akan terjawab seiring waktu. Kita lihat apa yang dimaksud dengan kesalahan di masa lalu oleh Papi Pririvola. Yang jelas, minggu kemarin Martin sama Bes itu nongol di base-nya Aprilia untuk menyaksikan perakitan RSGP mereka untuk siap-siap dikirim ke Sepang. Jadi para motor itu rata-rata sudah dikirim ke Sepang, terutama yang dari Eropa. Yang belum dikirim ke Sepang itu adalah Honda dan Yamaha karena mereka base-nya di Asia. Tapi yang base-nya di Eropa itu sudah mulai dikirim semua minggu ini. Jadi kemarin memang Martin itu sempat nge-track di sirkuit Aspar bareng si Colas Marc Marquez, tapi dia pakai Aprilia V4. Nah ini yang jadi pembahasannya Papi Pririvola. Jadi dia bilang, Dorna memang sempat memujuk kami untuk bergabung dengan WSBK. Tetapi untuk saat ini kami tidak berpikir untuk bergabung. Kenapa? Karena WSBK itu 1000 cc, sementara tahun 2027 nanti MotoGP bakal diturunin cc-nya jadi 850 cc.
Logikanya, WSBK akan jadi lebih cepat daripada MotoGP yang cuma 850 cc. Kan itu nggak nyambung, karena sebenarnya MotoGP ini adalah dunianya prototype. Kalau dunia prototype dibekap kayak gitu, sementara motor jalanan di WSBK itu dibiarkan 1000 cc, kok ya agak-agak rancu ya. Kalau menurut kami itu akan buang-buang biaya. Kecuali kalau Dorna memutuskan merubah aturan juga di WSBK yang membuatnya menjadi ala-ala super sport, oke, mungkin kita bisa mempertimbangkan. Tapi kalau kondisinya MotoGP turun jadi 850 cc sementara WSBK tetap seperti itu, ngapain kami masuk ke sana, buang-buang duit. Kenapa? Karena MotoGP sendiri sebenarnya ini adalah olahraga mahal. Mungkin orang luaran itu nggak tahu bahwa biaya untuk punya tim di MotoGP itu habis-habisan. Kalian lihat aja Suzuki. Baru aja Jordan tiba-tiba hengkang. Kenapa? Karena MotoGP itu sebenarnya olahraga mahal. Sementara Dorna itu lebih mementingkan show. Nah, kalau lebih mementingkan show artinya perlu lebih banyak drama. Kalau mau banyak drama ya artinya ada crash-nya lah di situ, ada perbaikannya lah di situ, ada segala sesuatunya lah. Dan itu biayanya nggak murah. Ya kami tidak bisa menyalahkan bahwa Dorna itu membutuhkan popularitas untuk bisa membangkitkan ekonominya mereka. Tetapi di sisi lain kami juga pabrikan ini susah. Karena kami juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa bertarung di MotoGP. Jadi untuk saat ini oke, kami masih bisa menanggulangi. Tetapi mungkin kami akan membicarakan itu dengan Dorna di masa perpanjangan pabrikan per 5 tahun. Jadi kan mereka itu tiap 5 tahun kan ada perpanjangan royalti atau kontrak sama Dorna. Itu akan dinegosiasikan ulang supaya akan ada aturan yang membuat biaya ini lebih rendah. Sebenarnya sih kalau menurut gua, turunnya cc menjadi 850 cc dan pembatasan aerodinamis adalah memang tujuannya untuk mengurangi biaya. Tetapi kalau menurutnya Papi Pririvola itu masih mahal. Even dengan engine freeze di 2026 menurutnya mereka itu masih mahal. Jadi ini juga yang membuat BMW itu mikir-mikir untuk masuk di MotoGP, terutama dengan Liberty Media yang baru bergabung menjadi owner baru. Jadi kalian masih ingat ketika Liberty Media belum diumumkan menjadi owner baru, BMW itu sangat antusias untuk bergabung dengan MotoGP. Tetapi begitu Liberty Media diumumkan akan mengakuisisi MotoGP, mulailah bicara tuh Carlos Ezpeleta, tim manapun yang akan bergabung atau pabrikan baru yang akan bergabung, mereka harus membeli slot dari tim yang sudah ada karena kami tidak akan berencana untuk menambah slot. Slot yang ada sekarang itu udah cukup. Jadi kalau mereka mau bergabung, mereka harus beli slot dari tim yang ada. Nah kan itu perkara lebih mahal lagi. Jadi BMW berpikir gua udah harus keluar biaya untuk ngembangin motor, bikin motor, gaji rider dan segala macam. Ditambah lagi gua harus nego untuk beli slot dari tim yang ada. Kan ini perkara. Jadi bosnya BMW yang dulu-dulu masih ingat kalau nggak salah di awal tahun itu cukup antusias karena menurut mereka BMW sendiri sebenarnya udah lama menjadi partner MotoGP sebagai safety car. Jadi menurutnya kenapa tidak bergabung sebagai pabrikan baru untuk berkompetisi di MotoGP. Tetapi begitu Carlos Ezpeleta ngomong soal harus beli slot dari tim yang ada, kemarin dia rubah bicaranya. Jadi dia bilang kalau mau dibilang apakah akan bergabung ke MotoGP tahun 2026 karena kan kemarin bicaranya bahwa KTM mungkin nggak akan balapan di tahun 2026. Jadi menurutnya BMW, no, itu masih terlalu dini untuk membicarakan 2026. Kami sebenarnya memang mempertimbangkan untuk masuk MotoGP, tapi jangan salah, kami juga mempertimbangkan untuk bergabung di balapan internasional lain seperti balapan off-road. Jadi mereka memilih untuk balapan di motor off-road daripada di MotoGP karena terus terang itu lebih murah. Kenapa? Karena mereka sudah pegang Jordan di WSBK. Paling enggak terdongkrak lah ini image-nya mereka. Ya memang balapan di MotoGP itu sangat berpengaruh kepada image pemasaran. Itulah kenapa KTM itu kekeh untuk tetap membiayai tim balap mereka di MotoGP. Tetapi menurutnya BMW, kalau ini terlalu banyak kong kali kong bikin jelimet, ya mending kami main di off-road. Karena KTM juga main di off-road lebih lama. Jadi KTM itu kemarin menang Rally Dakar di kategori motor off-road. Jadi ya menurut lo, image mereka itu sangat bagus di balapan off-road. Dan itu yang menurutnya BMW, daripada gua buang-buang duit di MotoGP, kenapa gua nggak jajal di off-road aja? Ya masuk di akal sih, karena ya memang Papi Pririvola bilang, lihat aja itu KTM, lihat aja itu Suzuki, bagus-bagus, mereka tiba-tiba ceng bangkrut, tiba-tiba ceng hengkang. Karena ini bukan olahraga murah, prototipe itu mahal pak.
Jadi gue yang nggak menyalahkan juga kalau memang BMW berniat masuk di ranah off-road. Karena itu adalah motor yang ready to sell. Di WSBK itu juga ready to sell, siap dijual, nggak perlu main dengan pengembangan, nggak perlu main dengan aero, nggak perlu main dengan prototype, nggak perlu buang-buang duit, nggak perlu juga nego untuk beli tim lain. Jadi meskipun secara penerawangan kalau Liberty Media ini mengambil alih MotoGP bakal bagus image-nya, tetapi itu akan membuat olahraga ini semakin mahal. Dan kalau semakin mahal, tim-tim baru itu akan makin susah masuk karena aturannya akan menjadi semakin jelimet. Sudah prototipenya mahal, ridernya mahal pula digaji, pengembangannya mahal, jelimet pula masuknya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi rata-rata pabrikan Eropa itu sudah mengirimkan motor 2025 mereka ke Sepang, kecuali para pabrikan Jepang. Kemarin kan Takaki Nakagami sempat menguji di tes Sepang. Nah, minggu lalu Papa Kembar sama Takaki Nakagami menguji di Buriram bareng Papi Albesiano yang akhirnya perdana bekerja sebagai direktur teknisnya Honda. Menurutnya Papa Kembar, mereka sedang menguji overhead karena memang Papa Angel itu sempat mengeluhkan overhead di Sepang. Jadi Takaki Nakagami mengujinya di Sepang, setelah itu diuji lagi di Buriram untuk memastikan bahwa mereka siap untuk balapan perdana. Kalau kalian mundur-mundur ke seri Sepang kan memang Papa Angel sempat bilang kalau ini motor dipakai di tahun depan dengan kondisi overhead di Sepang dan kalau misalnya di Buriram dipakai, waduh, ini akan jadi perkara. Jadi Papa Kembar ditugaskan untuk mengujinya bersama Takaki Nakagami. Let's see apakah overheadnya sudah tuntas, karena gosipnya motor yang dipakai oleh Papa Kembar dan Takaki Nakagami di Buriram kemarin itu yang akan dikirim ke Sepang. Nah, kemarin Gracie ini akhirnya launching livery untuk tahun 2025. Beberapa orang bilang itu warnanya sama persis. Menurut gue ada perubahan sih sedikit lebih ungu dan agak-agak ada nuansa emasnya, terutama di letternya. Kalau kalian lihat lebih dekat, letternya itu memang agak-agak goldy, agak-agak keemasan. Nah, menurut gue livery tahun ini tuh lebih catchy dan lebih rapi daripada tahun lalu. Karena tahun lalu itu udah kayak alat peraga kampanye di pinggir jalan, semrawutnya minta ampun saking banyaknya sponsornya. Sponsor tahun ini lebih sedikit, ya mungkin itu artinya juga uangnya lebih sedikit, tetapi lebih rapi dan lebih enak gue liatnya. Harus gue akui, sejauh ini liverynya Gracie ini adalah livery yang paling gue suka. Ya mungkin ada yang suka sama liverynya Aprilia, tapi gue lebih suka liverynya Gracie ini. Untuk yang launching minggu ini, hari Senin Ducati pabrikan akan launching. Let's see apakah akan ada Repsol nemplok di situ atau gimana. Let's see. Yang jelas Yamaha bakal tanggal 7 apa tanggal 5 Februari, gue lupa, karena itu akan gabung bersama Pramac di Sepang. Sementara Honda itu katanya akan launching di tanggal 1 Februari di Jakarta. Mengikuti VR46 team yang juga akan launching di Jakarta tanggal 25 Januari. Jadi ya satu kali angkut lah mereka, anak-anak VR46. Mungkin sekalian liburan, gue nggak tahu. Yang jelas Peko kemarin melakukan peresmian ruang fisioterapi untuk pasien di rumah sakit, apa ya, gue lupa namanya. Tapi yang jelas ruang fisioterapi itu diperuntukkan bagi para pasien di rumah sakit tersebut untuk menjalani pemulihan. Dan dana untuk ruangan fisioterapi itu diperoleh dari sumbangan hadiah pernikahannya Peko Banyaya. Jadi di pertengahan musim kemarin gue sempat bilang kan bahwa mereka itu bikin pesta pernikahan dan seluruh hadiah pernikahannya itu dipakai untuk amal. Nah, ini amal yang dimaksud. Tapi ya memang bukan cuma dana dari Peko toh, ada keroyokan dari Gubernur Provinsi Turin kalau nggak salah. Kemudian ada Yayasan Penggalangan Dana, ada Persatuan Dokter, ada juga dari rider-rider temannya Peko, ya Minyo, ya Morbidelli ikut datang loh, dan beberapa rider yang gua nggak tahu namanya. Tapi yang jelas keroyokan, dan Peko punya sumbangan yang paling gede. Jadi dia yang meresmikan fasilitas rehabilitasi rumah sakit tersebut. Jadi dia bilang ini adalah tanggal yang akan kami ingat, sama seperti kami mengingat tanggal pernikahan kami, karena ya memang dananya diambil dari hadiah pernikahannya mereka, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya semacam dia nabung santan instannya dia. Morbidelli juga seperti itu. Jadi ya kita lihatlah apakah dia bakal jurun atau enggak tahun ini. Tapi yang jelas Nadia Gresini itu cukup yakin bahwa Marc Marquez bakal jurdun tahun ini. Jadi di launching timnya kemarin itu dia bilang, ketika Marc Marquez meraih jurdun di Ducati pabrikan, kami akan ikut merayakan bersamanya di bawah podium. Kenapa? Karena kami yang membuat sejarah bersama dia. Bersama kamilah dia kembali ke performa terbaiknya, bersama kamilah dia kembali ke kondisi awalnya. Merasa berjasa, ya wajar.
Karena kalau bukan Grace ini yang bujuk-bujuk Papi Peri Gigi untuk menerima dia nggak bakal pindah ke Grace ini. Nah, Papi Peri Gigi sendiri sempat ditanya soal itu. Karena kan kemarin ada yang nanya ke gua, itu kan si Marc Marquez udah ngomel tuh perkara soal rider nomor 1, rider nomor 2. Kan waktu itu si Pecco udah bilang, seiring berjalannya waktu nanti, Marc Marquez akan mengerti cara kerjanya Ducati. Karena di Ducati itu nggak ada rider nomor 1, nomor 2. Karena pengembangannya itu akan beda-beda. Tetapi ya kita harus sepakat soal mesin yang akan disegel. Kita harus sepakat dulu yang mana yang akan dihomologasi karena kan itu engine freeze. Dan itu akan dipakai sampai tahun 2026. Jadi mereka harus lumayan hati-hati untuk memutuskan. Tetapi arah pengembangannya itu suka-suka lu. Itu sudah berjalan di Ducati bertahun-tahun, tapi ya mungkin kalau di Honda selama ini Marc Marquez belum terbiasa dengan itu, nanti dia akan terbiasa sendiri dan saya rasa Marc Marquez cukup cerdas untuk mengerti cara kerjanya Ducati nanti. Jadi Papi Peri Gigi ditanya soal itu. Jadi Papi Peri Gigi bilang, sebenarnya itu bukan masalah. Kenapa? Karena kami sudah bertahun-tahun menggunakan arah pengembangan yang berbeda. Contoh tahun lalu si Pecco itu pakai pengembangan basic. Jadi dia memakai motor yang nggak berubah dari awal musim. Sementara Jorge Martin itu memakai motor yang updated, yang partnya sudah pernah diuji oleh Pecco, tapi Pecco nggak mau pakai, Martin yang pakai, Enea yang pakai. Dan itu jelas pengembangannya berbeda karena mereka juga beda riding style. Bener? Jadi Papi Peri Gigi bilang, itu nggak masalah. Mereka akan punya pengembangannya masing-masing termasuk Marc Marquez. Karena gini, kami membuat mesin yang secara umum seperti ini. Punya power seperti ini. Ada gravitasi otomatisnya. Sehingga ini harus menggunakan campur tangannya rider, intervensinya rider karena mereka punya riding style yang berbeda. Dan itulah yang akan menentukan pengembangan mereka. Karena mereka akan mengembangkan mereka punya motor sendiri itu berdasarkan riding style-nya mereka. Ibarat kata kalau ini adalah rumus matematika, faktor X-nya itu, entah itu kali, entah itu tambah, entah itu bagi, itu ditentukan oleh para ridernya. Ridernya akan menentukan ini X-nya bakal jadi ditambahkah, dibagikah, dikurangikah, boh. Jadi katanya Papi Peri Gigi ini sudah berlangsung bertahun-tahun di Ducati. Kenapa? Karena kami punya 8 rider dengan beda-beda riding style. Jadi kalau mau ngikut cuma untuk satu rider, ya nggak bisa. Bedanya adalah Pecco itu memang menguji semua part. Kalau dia suka ya dia pakai, kalau dia nggak pakai, rider lain juga akan pakai kalau dia mau pakai. Tetapi bukti bahwa Pecco itu bisa mengembangkan dasarnya mesin untuk dipakai oleh para rider lain itu sudah terbukti. Jadi kan kayak tahun lalu si Pecco itu memutuskan ini loh mesin yang akan kita pakai. Setelah itu Jorge Martin beda setupnya, beda riding stylenya, beda partnya. Enea juga beda riding stylenya, beda setupnya, beda partnya. Dia mau pakai yang Pecco nggak pakai ya silahkan. Pecco juga lain riding stylenya, beda partnya, beda pilihannya. Tetapi basis mesinnya itu ditentukan oleh Pecco. Nah ini kan yang bikin Marc Marquez mungkin sedikit iri, sorry itu saya ABR, sehingga merasa bahwa Pecco lah yang menjadi rider nomor 1. Dia sepertinya mau menentukan mau pakai mesin apa. Masalahnya adalah di Honda dia menentukan pakai mesin apa, rider lain amburadul dibikin sama mesin pilihannya dia, bener nggak? Jadi ya Ducati jelas akan sulit mempercayai dia mengenai pemilihan mesin. Tapi faktanya bahkan sejak di Barcelona tes kemarin masukannya dia tetap ditanya. Jadi Papi Peri Gigi bilang, saya itu mendengarkan semua perkataan rider dan saya aplikasikan sehingga jadilah motor yang memungkinkan mereka memberi pilihan mau ke arah mana sesuai dengan yang mereka inginkan, kurang lebihnya kayak gitu. Nah ditanyalah dia, kan itu si Sterlacchini tuh sudah pindah tuh, itu kan mantannya Ducati tuh, ngikut sama Jorge Martin pula. Selain itu banyak petinggi tim lu yang pindah ke Yamaha. Jadi Papi Peri Gigi bilang, gini, saya itu orangnya nggak pelit ilmu. Ya kan lu tahu dia ini adalah jeniusnya MotoGP kan. Jadi dia bilang, saya itu selalu berusaha untuk punya banyak meeting dengan para kru dan insinyur dan semua orang supaya mereka itu bisa belajar seperti ini loh yang dikerjakan oleh departemen lain, seperti ini loh yang dikerjakan oleh departemen yang ini. Jadi mereka bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh departemen lain dan merangkumnya kalau mereka mau belajar. Dan pada akhirnya semua yang pergi itu akan bisa digantikan. Kenapa? Karena mereka juga punya ilmunya. Mereka juga sudah saya kasih belajar. Jadi sempat ditanya dia,
apakah kamu nggak takut bahwa para mantan pegawaimu ini akan lebih hebat dari kamu? Jadi dia bilang, ya ngapain saya khawatir? Ya menurut gue wajar juga dia nggak khawatir. Kenapa? Karena dia adalah buku terbukanya Ducati. Ya memang orang lain bisa belajar dari dia, bisa membaca dari dia, tapi jangan salah, dia juga punya kartunya sendiri yang mungkin nggak dikeluarkan. Jadi Papi Perigi bilang, saya nggak khawatir. Ya menurut gua, Ducati juga memang nggak akan khawatir kalau para pegawainya hengkang. Yang khawatirnya adalah kalau Papi Perigi yang hengkang, nah itu musibah. Bener nggak? Jadi ya kita lihatlah nanti apakah si Pecco bisa jurun atau enggak tahun ini. Yang jelas dia sendiri mengaku bahwa bahkan ketika dia bulan madu bareng istrinya, dia masih kepikiran soal jurnunnya. Jadi Bebe Vale itu sempat ditanya di Dei Campioni dan dia bilang, saya tahu bahwa Pecco juga sangat terbeban dengan apa yang terjadi di tahun 2024 karena faktanya dia mendominasi, dia menang 11 balapan minggu tetapi dia gagal jurdun. Jadi saya percaya bahwa itu akan menjadi cambuk untuk dia bisa lebih baik di tahun ini. Dia harus belajar dengan kesalahan dia di tahun lalu. Dan fakta bahwa Marc Marquez akan menjadi teammate dia tahun ini itu akan menjadi motivasi untuk dia untuk membuktikan bahwa dia memang nggak perlu Marc Marquez untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang jurdun sejati. Kurang lebihnya kayak gitu. Bebe Vale sendiri ditanya, apa kabar anak lu baru lahir? Jadi dia bilang, ya anak gua baik-baik aja, Gabriela baik-baik aja. Tetapi ya memang bisa dibilang Dei Campioni ini adalah satu-satunya balapan motor saya tahun ini. Selama ini saya balapan mobil, dan balapan motor itu cuma satu-satunya ini, ya udah Dei Campioni ini. Saya nggak pernah balapan di tempat lain. Balapannya di rumah sendiri. Jadi menurut dia ini adalah salah satu cara untuk dia bersenang-senang dengan para teman-teman dia yang sesama pembalap motor. Karena kan selama ini dia bergaulnya sama pembalap mobil. Jadi dia bilang, kapan lagi saya ngumpul-ngumpul sama teman-teman saya yang dari balapan motor. Dan ditanyalah dia, lu kangen ya balapan motor? Jadi dia bilang, iya, kalau mau diingat-ingat lagi masa-masa jaya saya yang dulu-dulu, terus terang bagi saya itu sekarang sepertinya cuma mitos. Cuman mitos, Bo, 9 jurdun. Kenapa? Karena sekarang kegiatan saya itu jauh berbeda dengan masa-masa saya masih balapan dulu. Kalau saya balapan dulu, ya buruk-buruknya saya bisa telat bangun, saya telat nongol di pedok, karena pernah memang dulu dia pesta di hari Sabtu. Karena dia telat pulang, akhirnya dia telat bangun di hari Minggu, dan itu kena tegur. Jadi dia bilang, ya memang kadang-kadang saya telat, dan paling lama telatnya 1 jam, tapi ya nggak terlalu tepat-tepat waktu untuk bangun. Sementara sekarang saya itu paling lambat bangun jam 7.45, itu harus sudah bangun semua. Kenapa? Karena saya harus bikin susu anak saya harus antar anak saya sekolah, jadi ya tugasnya bapak-bapak lah. Kalau mau ingat-ingat dulu-dulu lagi itu udah kayak mitos, karena itu sangat berbeda jauh dengan kehidupan saya yang sekarang. Jadi ya, Dei Campioni ini adalah ajang dimana saya bisa bersenang-senang lagi di balap motor, dan karena ini memang adalah satu-satunya balap motor yang saya jalani sepanjang tahun ini. Cuman di halaman rumah, nggak boleh kemana-mana ding, karena ada anak di belakang ngekor. Jadi ya kita lihat nanti apakah dia akan nongol di Jakarta menemani launching timnya. Mestinya sih dia nongol karena dia adalah bos besarnya. Gua nggak tahu apakah keluarganya akan ikut nongol, karena menurut gua sebaiknya keluarganya nongol. Tapi karena Gabriela masih bayi banget, sepertinya cukup rentan untuk dibawa kemana-mana, karena memang agak-agak sensitif virus yang satu ini. Ya, hujan lagi. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang, mudah-mudahan ini pendek. See you next part guys, bye-bye.